Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Binja Kurniadeli dari kelas evaluasi sumber daya lahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko sumber daya lahan, studi kasus di permukiman bantaran Sungai Asem, Kelurahan Pabaturan, Kabupaten Lumajang. Agenda pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini antara lain ada latar belakang, kemudian penyuluhan pustaka, pembahasan studi kasus, kemudian langkah penanganan yang harus dilakukan, dan penutup. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi Kabupaten Lumajang sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 1.790,90 km persegi dan terdiri dari 21 kecamatan, juga banyak desa serta kelurahan. Jadi Kabupaten Lumajang ini juga memiliki banyak sungai. Salah satu sungai yang ada di Kabupaten Lumajang adalah Sungai Asem, atau warga sekitar biasa menyebut Kali Asem. Dan sungai ini juga melintasi area pusat kota Kabupaten Lumajang, termasuk alun-alun kota. Sungai Asem ini atau Kali Asem ini memiliki panjang 28 km yang mengalir dari Desa Mojosari hingga Sumber Suko. Dan Sungai Asem ini merupakan sungai lanjutan dari aliran sungai yang berada di kawasan Bukit Gunung Semeru, sehingga tidak heran jika sungai ini beberapa kali menerima kiriman air jika terjadi hujan di kawasan Gunung Semeru. Kali Asem juga kerap kali dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas warga sekitarnya, seperti mandi, mengairi sawah, memancing, budidaya ikan air tawar, dan lain sebagainya. Sungai Asem ini sendiri di sekitarnya juga terdapat beberapa area pemukiman. Salah satunya adalah pemukiman di area Kelurahan Rogotunan, di mana kawasan ini pada area sepanjang sungai dan tidak jauh dari bibir sungai seperti pada gambar di samping. Situasi demikian ini tentu akan meningkatkan resiko bahaya, terutama pada saat musim hujan, banjir bandang, atau kiriman air besar yang berasal dari kawasan yang lebih tinggi seperti Kali Gunung Semeru dan sekitarnya. Dari hal tersebut, maka diperlukan strategi dan penanganan dalam musibah banjir yang menjadi ancaman bagi kawasan tersebut. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari pemukiman kumuh. Kawasan kumuh menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP merupakan pemukiman yang tidak layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pemukiman kumuh atau slum area merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marginal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Dan umumnya pemukiman kumuh ini juga bisa terletak di kawasan perkotaan, bahkan di dekat pusat kota. Kemudian ada manajemen risiko. Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan atau perencanaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi, atau suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen risiko ini adalah upaya untuk mengendalikan risiko
yang terjadi dan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisirkan. Tujuan dari manajemen risiko sendiri ini ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umumnya, manajemen risiko ini digunakan untuk dasar agar bisa memprediksi bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Dan secara khusus, tujuan dari manajemen risiko adalah yang pertama menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Kedua, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled tidak dapat diterima. Mengalokasikan dan membatasi risiko, kemudian agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan, memberikan rasa aman, biaya risk manajemen yang efisien dan efektif, dan yang terakhir, agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar. Next. Manfaat dari manajemen risiko sendiri adalah yang pertama menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya, dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah untuk manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini bertujuan agar seseorang berencana dapat meminimalisasi risiko yang ada. Kemudian yang kedua, mengukur risiko. Kemudian mengukur risiko. Mengukur risiko ini bertujuan untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah upaya mengendalikan risiko dengan menggunakan beberapa solusi. Next. Yang ketiga, terdapat beberapa tinjauan kebijakan. Salah satunya adalah SRW Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2032. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 tahun 2009 yang membahas tentang SRW, pada pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa kawasan perlindungan setempat pada Kabupaten Lumajang terdiri dari kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar waduk, danau, ranu, kawasan sekitar sempadan pantai, kawasan sekitar sepadan sungai, kawasan sekitar sepadan sungai di kawasan pemukiman, dan kawasan terbuka hijau. Pada pasal 41 ayat 1 juga dijelaskan kawasan perlindungan setempat atau sekitar sepadan sungai terdiri atas sungai di kawasan bukan pemukiman kurang-kurangnya 100 meter dan anak sungai sekurang-kurangnya 50 meter dan direncanakan secara merata di seluruh Kabupaten Lumajang. Kawasan perlindungan setempat atau KPS sekitar sepadan sungai di kawasan pemukiman secara umum ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter. Dan pada pasal 41 ayat 2 dijelaskan batasan kategori pembukaannya dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang garis padan sungai, daerah manfaat sungai, dan daerah penguasaan sungai dan bekas sungai. Kemudian ada Permen PU Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis padan dan garis padan danau.
pada pasal 5 ayat 1, sungai tidak bertanggul pada kawasan perkotaan memiliki ketentuan antara lain. Yang pertama, paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Kemudian paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. Dan yang terakhir, paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi sungai kanan dan kiri palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Pada pasal 7 yang membahas tentang sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan memiliki ketentuan garis padan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf C ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Kemudian ada SK Kumuh Kabupaten Lumajang tahun 2014. Berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Lumajang, terdapat beberapa lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh Kabupaten Lumajang. Antara lain adalah kawasan Rabotrunan Kecamatan Lumajang, kawasan Tampo Kersan Kecamatan Lumajang, kawasan Citra Dewangsan Kecamatan Lumajang, kawasan Kebu Harjo Kecamatan Lumajang. Dan studi kasus yang saya mengambil kawasan Rabotrunan Kecamatan Lumajang. Kemudian tab selanjutnya adalah pembahasan. Jadi gambar di samping adalah gambaran Kelurahan Rabotrunan yang terdapat di sepanjang daerah aliran sungai Kaliasem. Kelurahan Rabotrunan sendiri merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Lumajang. Pada kelurahan ini terdapat kawasan permukiman kumuh yang terletak di bantaran sungai dengan luas sekitar 5,93 hektar. Letaknya tidak jauh juga dari pusat kota Kabupaten Lumajang. Permukiman kumuh ini terletak pada sepanjang sisi kanan kiri Kaliasem. Kemudian permasalahan yang ada pada area ini adalah pada sepanjang sungai Kaliasem masih banyak area pemukiman yang bertempat pada garis padan sungai, pada area padan sungai yang harusnya adalah zona lindung. Pemukiman yang terdapat pada bantaran sungai ini menyebabkan pengaruh buruk pada ekosistem sungai, karena masih banyak warga atau masyarakat yang mandi, mencuci, menggunakannya sebagai MCK, bahkan membuang sampah sembarangan seperti pada gambar di samping. Sampah yang menumpuk kemudian terbawa arus sungai dan bercampur dengan material sungai seperti batu dan pasir, kemudian mengendap di dasar sungai dan menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai. Bahaya banjir bandang juga mengancam permukiman yang ada jika sewaktu-waktu ada kiriman air dalam jumlah besar dari kawasan Semeru. Jadi saya sudah mencoba mewawancarai salah satu penduduk yang terdapat di sana, dan beliau mengatakan bahwa dulu Sungai Asem merupakan sungai yang dalam, tapi karena terjadinya pendangkalan sungai, karena banyaknya pasir, material, dan sampah yang menumpuk, sungai tersebut menjadi dangkal daripada beberapa tahun yang lalu. Next. Sungai Kaliasem ini juga kerap kali meluap dan membanjiri rumah warga, terutama jika musim penghujan. Padatnya pemukiman dengan infrastruktur yang kurang memadai, timbunan sampah yang cukup banyak, dan kiriman air dari area yang lebih tinggi turut memperparah keadaan. Contohnya pada bulan Februari tahun 2021 telah terjadi bencana banjir pada kawasan pemukiman ini dan mengakibatkan rusaknya bangunan dan beberapa rumah penduduk karena tergerus arus banjir. Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem masih sangat kurang. Dibuktikan dengan masih banyaknya sampah yang terdapat pada area pinggiran sungai dan di dasar sungai. Selain itu, tak banyak yang tahu jika sepadan sungai itu merupakan kawasan lindung yang tidak boleh dibakar. Seperti pada gambar di samping adalah contoh berita mengenai banjir Kaliasem yang pernah terjadi di Kabupaten Lumajang.
Kemudian ada langkah penanganan. Terdapat beberapa alternatif penanganan yang dapat dilakukan untuk melestarikan sungai dan memberi pandangan pada warga bahwa warga juga harus peduli dengan krisis lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiagaan terhadap bencana, terutama banjir, karena bencana bisa datang sewaktu-waktu tanpa diduga dan tanpa diketahui. Kemudian menjalankan proklim atau program kampung iklim dalam rangka pelestarian lingkungan dan mengurangi produksi sampah. Jadi pada program kampung iklim sendiri ini juga dijalankan pengelolaan sampah seperti diadakannya bank sampah, pengelolaan sampah secara 3R, dan lain-lain. Kemudian pengadaan dan menjalankan prokasi atau program paligi guna menjaga kebersihan ekosistem sungai, dan diusahakan pada program prokasi ini berbagai pihak itu ikut untuk membersihkan sungai. Kemudian menekankan kebijakan pemanfaatan lahan dalam mendukung fungsi sepadan sungai yang merupakan kawasan lindung, agar masyarakat menjadi lebih tahu dan lebih paham bahwa garis sepadan sungai itu merupakan area yang tidak boleh dibangun karena merupakan kawasan lindung dan zona berbahaya jika ada bangunan yang terdapat di situ, karena bangunan yang ada di situ memiliki risiko tergerus air sungai yang besar. Kemudian ada peningkatan infrastruktur jaringan persampahan serta drainase yang baik. Dengan infrastruktur jaringan persampahan yang baik, maka warga akan lebih disiplin untuk membuang sampah di tempatnya karena sudah ditetapkan tempat membuang sampah yang benar. Kemudian perbaikan drainase menjadi lebih baik seperti lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan area yang belum ada drainase diberi drainase. Kemudian sosialisasi pada masyarakat mengenai upaya pelestarian sungai dan pengelolaan sampah, melibatkan berbagai pihak dengan upaya pelestarian sungai dan monitoring kawasan daerah aliran sungai. Dengan terakhir penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Kabupaten Lumajang ini merupakan kabupaten yang dialiri beberapa sungai. Salah satunya adalah Kali Asem yang mengalir dari Mojosari hingga Sumbersiko dan melintasi pusat kota Kabupaten Lumajang. Kali Asem kerap dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa pemukiman di sekitar daerah aliran sungai Kali Asem. Salah satunya adalah pemukiman kumuh di Kelurahan Robojonon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Adanya pemukiman kumuh ini cukup memberi dampak buruk pada sungai, salah satunya adalah sampah. Sampah yang ada dapat memperburuk kualitas lingkungan sungai dan memicu terjadinya pendangkalan sehingga hal tersebut meningkatkan resiko terjadinya banjir. Aliran lanjutan dari sungai-sungai yang terdapat pada kawasan Gunung Semeru juga kerap kali mendapat kiriman air yang cukup besar beserta material batu dan pasir di dalamnya, terutama pada saat musim hujan, sehingga risiko terjadinya banjir bandang cukup tinggi. Menimbang hal tersebut, maka diperlukan strategi dan penanganan untuk menjaga ekosistem sungai dan mitigasi bencana untuk masyarakat sekitar daerah aliran sungai Kali Asem. Selain itu, diperlukan pemenuhan infrastruktur dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai krisis lingkungan yang ada dan bahaya banjir yang bisa saja meningkat. Berikut adalah dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.